Salam, apa kabar semua? Saya percaya pasti kabarnya luar biasa. Walaupun kita berada di tengah-tengah kesukaran hari-hari ini, kita tetap luar biasa karena Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang luar biasa. Katakan amin, katakan amin. Hari ini saya akan menyampaikan renungan firman Tuhan dengan tema upah mengikut Tuhan, upah mengikut Tuhan. Kita akan baca firman Tuhan di dalam 1 Korintus pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-14. Jika pekerjaan yang dibangun seseorang tahan uji, ia akan mendapat upah. Haleluya, haleluya. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, banyak orang Kristen berpikir ketika kita mengikut Tuhan, upahnya nanti di surga. Karena ada pujian yang berkata begini, di surga nanti pakai baju putih, atas kepala mahkota emas. Bahkan ada juga pujian yang berkata begini, belakang langit biru ada mahkotamu. Belakang langit biru ada mahkotamu. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, persoalannya kita sekarang ini belum berada di belakang langit biru. Kita sekarang ini masih berada di muka bumi. Jadi selama kita di muka bumi ada upahnya bagi mereka yang mengikut Tuhan. Katakan amin. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, hari ini kita akan melihat apa upahnya bagi mereka yang mengikut Tuhan. Yang pertama kita akan melihat di dalam Yakobus 5 ayat yang ke-17 dikatakan begini. Elia adalah manusia biasa sama seperti kita dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Yang pertama, orang yang mengikut Tuhan upahnya doanya pasti dijawab Tuhan. Saya ulangi. Orang yang mengikut Tuhan upahnya doanya pasti dijawab Tuhan. Kita perhatikan di sini bagaimana Elia adalah orang yang mengikut Tuhan sungguh-sungguh. Makanya ketika Elia berdoa, Tuhan menjawab doanya. Saya percaya kalau kita juga sungguh-sungguh mengikut Tuhan, pasti doa-doa kita dijawab oleh Tuhan. Saya percaya. Kalau kita sungguh-sungguh mengikut Tuhan, setiap doa-doa kita, setiap permohonan kita, pasti dijawab oleh Tuhan. Haleluya, haleluya. Yang kedua, upah orang yang mengikut Tuhan, kita akan melihat di dalam Yesaya 61 ayatnya yang ke-8 dan ayatnya yang ke-9 dikatakan demikian. Sebab aku Tuhan mencintai hukum dan membenci perampasan dan kecurangan. Aku akan memberi upahmu dengan tepat dan akan mengikat perjanjian abadi dengan kamu. Keturunanmu akan terkenal di antara bangsa-bangsa dan anak cucumu di tengah-tengah suku-suku bangsa. Sehingga semua orang yang melihat mereka akan mengakui bahwa mereka adalah keturunan yang diberkati Tuhan. Haleluya, haleluya. Yang kedua, saudara, upah orang yang mengikut Tuhan dikatakan di sini, dia diberkati Tuhan. Saya ulangi, upah orang yang mengikut Tuhan pasti diberkati Tuhan. Baik itu diberkati secara rohani, baik diberkati secara jasmani, maupun itu diberkati secara materi. Kita melihat di sini bangsa Israel ketika mereka sungguh-sungguh mengikut Tuhan. Bangsa Israel adalah bangsa yang diberkati oleh Tuhan dengan sangat luar biasa. Dan ini juga berlaku juga buat saudara dan saya. Ketika saudara dan saya mengikut Tuhan sungguh-sungguh, saya percaya kita pasti diberkati Tuhan. Apalagi di dalam kondisi sekarang ini, pasti Tuhan memberkati saudara dan saya. Kenapa? Karena saudara dan saya adalah orang yang mengikut Tuhan sungguh-sungguh. Haleluya, haleluya. Yang ketiga, kita akan melihat upah orang yang mengikut Tuhan. Matius 19 ayat ke-29
Dikatakan begini, dan setiap orang yang karena namaku meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, bapak atau ibunya, anak-anak atau ladangnya, akan menerima kembali 100 kali lipat dan akan memperoleh hidup yang kekal. Haleluya, haleluya. Yang ketiga dikatakan di sini, upah orang yang mengikut Tuhan. Yang ketiga dikatakan akan memperoleh hidup yang kekal. Upahnya tinggal di surga, bukan di neraka. Itu sebabnya, saudara yang kekasih di dalam Tuhan, mari kita sungguh-sungguh mengikut Tuhan hari-hari ini, supaya kita mendapatkan upah, yaitu hidup yang kekal di dalam kerajaan surga bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Saya percaya setiap kita yang sungguh-sungguh hari-hari ini, tempatnya bukan di neraka, tetapi tempatnya di dalam kerajaan surga. Neraka itu adalah tempat bagi mereka yang tidak mengikut Tuhan dengan sungguh-sungguh. Tetapi bagi saudara yang mengikut Tuhan dengan sungguh-sungguh, jelas ada upahnya, yaitu memperoleh hidup yang kekal di dalam kerajaan surga. Haleluya, haleluya. Saya percaya melalui renungan firman Tuhan yang singkat ini, kita semua diberkati Tuhan. Haleluya, haleluya. Amin, 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 amin.